You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Catalunya membara. Alex Marquez pekundangi Pedro Acosta dalam drama lap terakhir Sprint Race 2026. Gemuruh publik Circuit de Barcelona, Catalunya menjadi saksi bisu lahirnya salah satu duel paling mendebarkan dalam sejarah Sprint Race MotoGP 2026, Sabtu, 16 Mei 2026. Melalui pertarungan taktis yang menguras saraf hingga tikungan terakhir, rider Gresini Racing, Alex Marquez sukses mengklaim podium tertinggi setelah menaklukkan sang pole sitter Pedro Acosta dengan selisih yang sangat tipis. Balapan berdurasi 12 lap ini menyuguhkan tontonan kelas tinggi sejak lampu start dipadamkan. Katalis ketegangan langsung tercipta di tikungan pertama, di mana para pembalap elit dunia saling sikut demi mengamankan posisi terbaik. Pedro Acosta, bocah ajaib dari tim KTM yang memegang posisi start terdepan pole position, langsung melesat bak peluru. Ia berhasil melakukan whole shot sempurna, menutup ruang gerak Alex Marquez yang mengintai tajam dari posisi start ketiga. Di barisan tengah, atmosfer balapan langsung memanas ketika Jorge Martin dan Johan Zarco melakukan manuver agresif. Martin, yang memulai balapan dari posisi ke-9 yang kurang menguntungkan, menunjukkan determinasi luar biasa. Hanya dalam satu putaran, The Martinator secara impresif merangsek naik ke posisi ke-5, mengirimkan sinyal ancaman bagi barisan depan. Namun ambisi besar Martin justru berujung petaka. Memasuki lap ketiga, saat mencoba menekan batas maksimal motornya, Martin kehilangan kendali atas ban depannya di tikungan 10 yang terkenal menjebak. Ia terjatuh dan terseret ke gravel, mengakhiri balapan lebih dini sekaligus membuang peluang emas untuk mendulang poin krusial. Tumbangnya Martin membuat sorotan kamera sepenuhnya tertuju pada duel 1 lawan 1 antara Pedro Acosta dan Alex Marquez. Menggunakan ban soft yang mulai terkikis temperatur aspal Catalunya, kedua pembalap menyajikan perang saraf yang luar biasa. Acosta memimpin dengan gaya balapnya yang agresif, sementara Alex Marquez menguntit di belakang dengan gaya yang lebih rapi dan kalkulatif. Momen krusial terjadi pada lap ke-6. Melihat ada sedikit celah saat Acosta agak melebar di tikungan, Alex Marquez melepaskan serangan mematikan. Dengan manuver inside line yang bersih, adik kandung Marc Marquez ini sukses merebut posisi pemimpin balapan. Satu putaran setelahnya, Alex langsung menaikkan ritme balapnya untuk menciptakan jarak aman sebesar 0,5 detik. Namun Acosta bukanlah pembalap yang mudah menyerah. Pembalap muda KTM itu terus menempel ketat, memaksa Alex untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun di sisa balapan. Di belakang dua pemimpin balapan, tensi tidak kalah tinggi. Raul Fernandez yang sempat nyaman di posisi ketiga mulai kehabisan cengkraman ban. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Fabio Di Giannantonio. Digia, rider Pertamina Enduro VR46 ini, merayap perlahan namun pasti untuk memburu podium terakhir. Drama perebutan posisi ketiga ini mencapai puncaknya pada lap ke-11. Tepat satu lap sebelum bendera checkered flag berkibar, Digia melakukan aksi overtaking brilian terhadap Fernandez, merebut posisi ketiga dan mengamankan tempat di podium. Namun drama sesungguhnya tersimpan di lap pamungkas balapan. Acosta yang menyimpan tenaga banyak sepanjang pertengahan laga melancarkan serangan total atau all out di sektor terakhir sirkuit. Ia terus menekan hingga roda depan KTM miliknya nyaris menyentuh bagian belakang Ducati milik Alex Marquez. Mendekati tikungan terakhir sebelum garis finish, Acosta mencoba melakukan manuver nekat dari sisi dalam. Namun dengan ketenangan seorang juara, Alex Marquez menutup ruang secara sempurna, defensive line, memaksa Acosta sedikit melambat demi menghindari benturan. Alex Marquez akhirnya melintasi garis finish terlebih dahulu, memenangkan duel menegangkan ini dengan keunggulan yang sangat tipis. Acosta harus puas di posisi kedua setelah perjuangan heroiknya, disusul oleh Digia yang melengkapi podium ketiga. Sementara 5 besar dilengkapi oleh Raul Fernandez yang finish keempat dan Johan Zarco di posisi kelima.
persaingan sengit juga terjadi di rombongan kedua. Francesco Pecco Bagnaia yang kesulitan menemukan ritme terbaiknya sepanjang hari Sabtu ini terpaksa finish di posisi ke-6, diikuti oleh Franco Morbidelli dan pembalap muda Jepang Ai Ogura di posisi ke-7 dan ke-8. Sementara itu, sang pemimpin klasemen Marco Bezzecchi harus berjuang ekstra keras dari barisan belakang untuk mengamankan posisi ke-9. Meski hanya finish di posisi tersebut, Bezzecchi setidaknya berhasil menyelamatkan 1 poin berharga demi mempertahankan posisinya di puncak klasemen, unggul tipis atas Eneasi Bastianini yang melengkapi posisi 10 besar. Hasil sprint race ini dipastikan akan membuat jalannya balapan utama pada hari Minggu besok menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Dengan performa Alex Marquez yang sedang membara dan rasa penasaran Pedro Acosta yang gagal menang di lap terakhir, Catalunya pasti akan kembali menyajikan drama yang tidak boleh dilewatkan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Gara-gara cedera Marc Marquez, lupakan gelar MotoGP 2026, tapi Bezzecchi malah berkata lain. Peta persaingan MotoGP 2026 mendadak berubah drastis setelah drama mengerikan berkecamuk di sirkuit Le Mans, Prancis awal Mei lalu. Insiden kecelakaan parah pada sesi sprint race Sabtu 9 Mei 2026 memaksa sang juara dunia 7 kali, Marc Marquez, harus ditanduk keluar lintasan dan langsung dilarikan ke ruang bedah. Pembalap andalan Ducati Lenovo tersebut harus menerima kenyataan pahit, menjalani 2 operasi sekaligus untuk memulihkan cedera patah tulang metatarsal pada kaki kanan, serta hantaman keras di bahu kanannya. Di saat The Baby Alien terbaring di meja perawatan medis, jagat MotoGP mulai berspekulasi. Banyak pihak menilai bahwa peluang Marquez untuk mempertahankan tahta juara dunia musim ini telah menguap bersama debu sirkuit Le Mans. Namun, di tengah riuh rendahnya nada pesimistis tersebut, 2 sudut pandang berbeda muncul dari orang terdekat dan rival terkuatnya. Dari dalam lingkaran intim keluarga Marquez, sang adik yang juga pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, membuka suara terkait kondisi psikologis kakaknya. Menurut Alex, membicarakan peluang juara dunia di saat kondisi fisik hancur lebur adalah sebuah kemewahan yang tidak realistis untuk saat ini. Fokus Mark telah bergeser total dari sirkuit balap menuju ruang fisioterapi. Saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat kapan dia akan kembali. Jujur, saat ini tidak ada yang tahu pasti, bahkan tim dokter sekalipun, ungkap Alex dengan nada getir dilansir dari Motosen. Bagi Alex, cedera patah tulang metatarsal dan trauma bahu yang dialami Mark bukanlah perkara sepele yang bisa disembuhkan dalam hitungan hari. Proses rehabilitasi pasca operasi ganda ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan menguras energi. Di mata sang adik, Mark kini telah menutup buku klasemen untuk sementara waktu demi menyelamatkan karir balapnya. Saat ini kami hanya bisa menunggu untuk melihat apakah dia memiliki pilihan atau tidak untuk segera membalap. Saya pikir terlalu dini berspekulasi. Dia sama sekali tidak memikirkan kejuaraan sekarang. Fokusnya 100% adalah pemulihan fisik. Tegas Alex mencoba meredam ekspektasi publik yang terlalu tinggi pada kakaknya. Berbanding terbalik dengan aura pasrah yang ditiupkan dari garasi Alex Marquez, sebuah rasa hormat sekaligus kewaspadaan tinggi justru datang dari puncak klasemen sementara. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi dengan tegas tidak meninggalkan Marc Marquez dari daftar pemburu gelar juara dunia MotoGP 2026. The Bez, yang saat ini tengah memimpin tahta klasemen dengan raihan 128 poin, hanya terpaut tipis 1 angka dari rekan setimnya, Jorge Martin, memahami betul mentalitas seorang juara dunia sejati. Baginya, absennya Marquez di beberapa seri mendatang bukanlah akhir dari segalanya, mengingat perjalanan musim 2026 yang masih menyisakan banyak balapan. Saya tidak pernah mengeluarkan Marc dari persaingan gelar juara dunia, sama sekali tidak, ujar Bezzecchi tegas, seperti dikutip dari laman resmi MotoGP. Bagi pembalap asal Italia tersebut, cedera dan operasi ganda justru bisa menjadi bahan bakar yang berbahaya bagi seorang pembalap bermental alien seperti Marquez. Ketika seorang juara terluka dan dipaksa absen, insting berburunya akan berlipat ganda saat kembali ke atas motor. Ketika dia kembali nanti, dia akan menjadi sosok yang sangat haus akan kemenangan.
musim ini masih sangat panjang dan persaingan benar-benar terbuka. Tidak menutup kemungkinan Mark bisa mengambil alih posisi puncak klasemen begitu dia kembali bugar. Tambah Bezzecchi menunjukkan kedewasaan dan respeknya yang tinggi pada rival seniornya. Situasi ini menciptakan sebuah narasi yang menarik di panggung MotoGP 2026. Di satu sisi, ada realitas medis yang diungkapkan oleh Alex Marquez, sebuah peringatan bahwa pembalap juga manusia biasa yang butuh waktu untuk menyembuhkan tulang yang patah. Di sisi lain, ada aura mistis seputar nama besar Marc Marquez yang membuat para rivalnya, termasuk sang pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, tidak bisa tidur nyenyak. Apakah Marc Marquez akan terpaksa merelakan gelar juara dunia 2026 jatuh ke tangan dingin Aprilia demi memulihkan tubuhnya secara total? Atau sebaliknya, apakah prediksi Bezzecchi akan terbukti benar di mana Marc akan melakukan comeback spektakuler yang akan dicatat dalam sejarah MotoGP? Waktu yang akan menjawab. Namun untuk saat ini, selagi Marc Marquez bergelut dengan rasa sakit di ruang perawatan, para rival di lintasan tahu bahwa mereka harus memanfaatkan setiap detik absennya sang alien untuk memperlebar jarak poin sebelum sang pemilik nomor 93 kembali dengan rasa lapar yang mengerikan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Alarm bahaya di Borgo Panigale. Gigi Dalikna ragu sang superhero Marc Marquez bisa taklukkan Mugello. Atmosfer di markas besar Ducati Borgo Panigale mendadak berubah menjadi tegang. Di tengah persiapan menyambut seri kandang yang sakral di sirkuit Mugello akhir Mei mendatang, sebuah kabar tak sedap berembus langsung dari lisan sang maestro teknis, Gigi Dalikna. General Manager Ducati Corse yang dikenal bertangan dingin itu kini tampak gusar, memberikan indikasi bahwa kondisi Marc Marquez jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Dalikna mengakui bahwa pihaknya sedang dalam posisi buta mengenai kapan sang juara bertahan bisa kembali menunggangi Desmos edisi GP26 miliknya. Tragedi di sprint race Le Mans beberapa waktu lalu ternyata meninggalkan lubang besar yang sulit ditambal dalam waktu singkat. Dunia balap sempat bernafas lega saat operasi Marc Marquez dinyatakan sukses pada minggu lalu. Namun, di balik kata sukses tersebut, tersembunyi prosedur medis yang cukup mengerikan. Marquez tidak hanya memperbaiki patah tulang kaki akibat kecelakaan di Prancis, tetapi juga menjalani operasi besar pada bahu kanannya yang sudah lama menjadi bom waktu. Operasi bahu ini dilakukan untuk membebaskan kompresi pada saraf radial, sebuah masalah saraf yang membuat Marquez terpaksa membalap dengan kondisi tangan yang tidak berfungsi normal sepanjang musim 2026. Sejujurnya tujuan kami adalah mengembalikannya secepat mungkin, tapi hari ini saya tidak bisa menjamin apakah Marc akan ada di sana di grid Mugello, ungkap Gigi Dalikna dengan nada bicara yang penuh kehati-hatian. Laporan medis menyebutkan bahwa tim dokter harus mengangkat 2 sekrup lama dari operasi 2019, di mana 1 sekrup ditemukan dalam kondisi bengkok dan 1 lagi patah. Tak hanya itu, fragmen tulang sisa insiden Mandalika 2025 yang menghantui lengannya juga harus dibersihkan. Selama ini, publik bertanya-tanya mengapa Marc Marquez tampak kesulitan bersaing di balapan utama Sunday Race meski masih tajam di sesi sprint. Jawaban dari Dalikna sungguh mengejutkan sekaligus mengundang rasa ngeri. Selama 4 seri pembuka musim 2026 lalu, Marquez ternyata membalap hanya dengan 1,5 lengan. Kekuatan fisiknya telah terkuras habis untuk menahan kompresi saraf yang menyiksa. Fakta bahwa ia masih mampu memenangi 2 sprint race musim ini dengan kondisi tersebut membuat Dalikna menggelengkan kepala seolah tak percaya. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik baju balapnya dan mendengar penjelasan langsung dari dokter, saya harus katakan, Marc bukan sekadar pembalap, dia adalah superhero. Tegas Dalikna dengan nada bicara yang penuh ketegasan. Saya rasa tidak ada manusia lain di planet ini yang mampu melakukan apa yang dia lakukan dengan kondisi tubuh yang hancur seperti itu. Dia bertarung melawan rasa sakit yang tidak masuk akal. Bagi Ducati, Mugello adalah segalanya. Menang di tanah Italia dengan pembalap utama adalah kewajiban. Namun, Dalikna kini dihadapkan pada dilema moral dan teknis.
Memaksakan Marquez kembali di Mugello bisa beresiko merusak karier jangka panjang sang pembalap, namun membiarkannya absen berarti menyerahkan gelar juara dunia kepada Marco Bezzecchi tanpa perlawanan berarti. Untuk seri Catalunya akhir pekan ini, Ducati telah mengambil keputusan berani untuk mengosongkan kursi Marquez. Mereka memanfaatkan celah aturan back-to-back race yang tidak mengharuskan tim mencari pengganti dalam waktu singkat. Aturan mengizinkan kami kosong di Catalunya, tapi jika di Mugello Marc masih belum menunjukkan kemajuan signifikan, kami tidak punya pilihan lain. Kami harus mencari pembalap pengganti. Tegas pria berambut putih tersebut. Banyak pihak membandingkan kondisi Marquez dengan Maverick Viñales yang juga menjalani operasi pengangkatan sekrup bahu serupa. Viñales hanya butuh 6 minggu untuk kembali beraksi. Namun Dalikna menegaskan bahwa kasus Marquez berada di level yang berbeda. Kombinasi antara cedera kaki yang baru dan komplikasi saraf pada bahu lama membuat pemulihan Marquez menjadi sangat kompleks. Ada kekhawatiran bahwa jika saraf radialnya tidak merespons pasca operasi, Marquez mungkin tidak akan pernah kembali ke level performa puncaknya. Saat ini klasemen menunjukkan Marquez tertinggal jauh dari Bezzecchi. Jika ia melewatkan Mugello, peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia 2025 praktis menipis atau bahkan sirna. Seluruh mata kini tertuju pada pusat rehabilitasi di Madrid. Dunia menunggu apakah sang superhero mampu melakukan satu lagi keajaiban medis untuk hadir di hadapan para Ducatisti di Italia. Gigi Dalikna telah melempar sinyal bahwa Ducati tidak akan terburu-buru. Mereka lebih memilih menunggu Marquez pulih 100% daripada melihatnya kembali dengan 1,5 lengan lagi. Namun satu hal yang pasti, jika Marquez berhasil kembali dan menang dengan kondisi fisik yang utuh, sejarah MotoGP akan mencatatnya sebagai kebangkitan terbesar sepanjang masa. Dunia balap kini hanya bisa berharap dan bertanya-tanya, akan semengerikan apa Desmos edisi GP26 di tangan seorang Marc Marquez yang benar-benar sehat? Jawabannya mungkin baru akan tersaji di paruh kedua musim nanti. Untuk saat ini, Mugello masih menjadi misteri yang kelam bagi kubu merah. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your